Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya anak-anakku. Kita kesempatan kali ini akan membahas tentang bab tasamuh atau berlapang dada atau toleransi. Toleransi adalah satu dari 4 pilar yang dipegang seorang muslim yang baik. Nah, ada 4 yang dipegang selain tasamuh tadi, yaitu tawasud, yaitu sikap tegak lurus, berada di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan. Nah, terus ada tawazun. Tawazun itu menggunakan dalil akli maupun nakli, menggunakan dalil yang tersurat maupun yang tersirat. Akli artinya menggunakan akal kita. Terus ada iktidal, yaitu tegak lurus, kita berjalan dalam keyakinan kita. Nah, kita kali ini akan membahas tentang tasamuh atau toleransi. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Innallaha alimun khabir. Terus Rasul Muhammad SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Nah, di dalam surat Al-Hujurat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perintah tentang perilaku toleran dan menghargai perbedaannya. Yang pertama, menjelaskan tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tuhan sudah jelas beda laki-laki dan perempuan. Kemudian manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda, tujuannya untuk saling mengenal. Yang ketiga, manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan, tetapi Allah menegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian di dalam hadis tadi menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan manusia dari hartanya, pangkatnya, sukunya, kegantenganmu atau kecantikanmu. Kenapa? Karena Allah itu maha segala-galanya. Karena Allah itu adil. Dan hadis tersebut menjelaskan bahwa yang membedakan kedudukan manusia hanyalah amal perbuatannya dan keimanannya. Amal perbuatan itu yang mengetahui manusia, sedangkan keimanan yang mengetahui itu hanya Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Manusia hanya bisa melihat. Nah, tapi kalau iman yang ada di hati, yang tahu sesungguhnya itu hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis lagi dari Ibnu Abbas berkata, ditanyakan kepada Rasul Muhammad SAW, agama manakah yang paling dicintai Allah?
Maka Rasul Muhammad SAW menjawabnya al-hanifiyah as-samhah, yang lurus lagi toleran. Nah, terus Rasul Muhammad SAW juga berkata, yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah berkatakan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Maka dari hadis tersebut menjelaskan bahwasanya agama yang paling mulia adalah agama yang lurus dan menjunjung sikap toleran dalam kehidupan. Nah, seorang menghargai toleransi, menerapkan perilaku toleransi dalam kehidupan bermasyarakat itu tentunya ada batas-batasannya, ada pelanggaran-pelanggaran yang harus dipatuhinya. Nah, dengan kita berpatokan pada hal ini, maka kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain atau terlalu fanatik. Tapi kita bisa melihat kepada orang lain, melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Perbedaan yang ada di kita di dalam agama Islam sendiri, sering Bapak sampaikan bahwasanya perbedaan-perbedaan itu adalah sebagai rahmat, bukan sebaliknya. Ketika ada perbedaan-perbedaan justru menimbulkan perpecahan. Bagaimana penerapannya perilaku toleransi dan menghargai perbedaan di lingkungan keluarga? Yuk kita akan melihat kakak adik kita itu sudah mempunyai karakter, kesukaan, hobi yang berbeda dengan kita. Maka seyogyanya kita juga menghargai pendapatnya. Terus kalau di lingkungan sekolah kita tahu di sekolah kita itu berbagai macam suku ada, agama ada, tentu karakternya berbeda. Dari situ kita menyepakati bahwa kita adalah satu keluarga SMP Patra Dharma 1. Nah, hal itu merupakan wujud toleransi. Betapa Indonesia mini ada di Patra Dharma 1. Itu sering Bapak sampaikan. Terus perbedaan setelah di keluarga, lingkungan sekolah, ada juga di lingkungan masyarakat yang kita lihat sehari-hari ini. Tentu bangsa ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam golongan yang disimbolkan oleh para pendahulu kita dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana hikmahnya ketika perilaku toleran ini diterapkan, hikmahnya terhadap sesama, yaitu menghilangkan konflik antar golongan dan kelompok, mewujudkan negeri yang damai, menjalankan ajaran agama, dan memperkuat tali silaturahmi. Kalau kita hanya berpegangan pada perbedaan-perbedaan terus-menerus, marilah kita belajar sejarah. Hal itu sudah terjadi sejak dulu. Apakah generasi kita akan menonjolkan perbedaan dan lupa pada persamaan? Padahal bangsa ini perlu dibangun oleh kalian. Bangsa ini membutuhkan kalian yang ahli teknokrat, yang ahli bidang-bidang ketatanegaraan, ahli ekonomi, ahli sains, akan banyak lagi. Nah, untuk itu maka Bapak bersyukur SMP Patra Dharma 1 sekolah kita mempunyai tagar Indonesia Mini yang ada di Balikpapan, karena kita sudah menerapkan hal itu. Bukan berarti kemudian kita berkurang imannya atau kita merasa keluar dari agama kita, tidak, tetapi ada batas-batasan toleransi yang kita terapkan berdasarkan keyakinannya. Berbeda boleh, wajib. Nah, kita sepakat untuk tidak sepakat. Nah, mencari yang sama dan tidak usah menyamakan hal-hal yang berbeda, karena kita adalah satu Indonesia.
Nesa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.